gue sebagai warga Jakarta, kalau ada partai politik yang masih mengusung Pak Anies Baswedan, ya, gue pastikan gue nggak akan pilih dia. Karena gue menilai, ya, Pak Anies Baswedan ini seperti memiliki waham, ya, waham kebesaran. Kalau lo nggak tahu waham kebesaran itu apaan, lo googling deh, apa itu waham kebesaran, ya. Contohnya apa? Nih, coba lu bayangkan kan, dia nyembelih sapi, dia lagi membayangkan dirinya jadi Nabi Ibrahim, coba. Aduh. Dan lo paham kan, bagaimana waktu pemilu kemarin, dia curhat di lukisan Bung Hatta, coba. Kita berharap, ya, sebagai warga DKJ mendapatkan pemimpin yang bagus, gitu, yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, rakyat kecil di Jakarta. Tapi kalau pemimpinnya waham kayak gini, terus gimana? Ya. Jadi gua katakan no lah, ya, no banget lah, gitu bro. Itulah warga yang mengatakan bahwa Anies Baswedan itu punya waham, ya. Waham itu adalah merupakan sifat sebagai mungkin panjang angan-angan, ya, atau kesombongan begitu, ya, merasa diri gede gitu, ya, mungkin seperti itu yang disampaikan oleh seorang warga. Dan hal inilah yang menjadikan seorang warga Jakarta tidak akan memilih Anies Baswedan. Menyembelih korban saja dia merasa sebagai Nabi Ibrahim. Aduh. Kesombongan-kesombongan inilah, sifat-sifat seperti itulah yang tidak disukai oleh seorang warga Jakarta. Gua rada heran ya sama anak-anak Abah ini, kenapa ngamuk mulu kerjaannya gitu. Kayaknya mereka itu, hidup mereka kayaknya nggak pernah keluar dari rasa ngamuk mulu. Ya mendukung boleh gitu ya anak-anak Abah, Ya, boleh, tapi juga boleh jangan saja. diberhalakan dong. Betul. Ya kan, dulu kalian menuduh ya para pendukung Pak Jokowi, ya kan, seolah dibela-belain, begini begitu, buat salah pun dibela-bela. Lah, sekarang apa bedanya dengan kalian? Kalian nuduh seseorang tapi kalian nggak nyadar kalau kalian itu juga berhalakan seseorang gitu. Menuhankan. Kesan kalau kita mengkritisi Abah Anies ini, kalian tantrum gitu, ngamuk. Ada apa? Ya kan, coba dong sekali-sekali Anda kritik itu Abah Anies itu. Gitu. Ya kan, hanya ngomong-ngomong aja tapi pada akhirnya DP rumah rupiah juga berantakan. Iya, betul. Gitu dong. Coba dong, saya mau dengar gitu. Ada nggak anak Abah yang kritisi Abah? Gak ada. Kalian berhalakan seorang, ya, Iya. nuduh orang sebisa mungkin, tapi kalian nggak koreksi diri Anda sendiri, gitu ya. Ya, anak Abah memang terlalu memberhalakan Anies Baswedan. Dikarenakan Anies Baswedan adalah orang-orang yang dianggapnya hebat, dibutuhkan di dunia, menjadi sekjen PBB, dibutuhkan negara-negara Eropa, dan lain sebagainya. Sanjungan-sanjungan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kalau toh misalnya Anies Baswedan dibutuhkan dunia menjadi sekjen PBB, ya tak perlulah ikut-ikutan pilgub. Pilihan gubernur, pilihan presiden, tak perlulah. Tak perlu ngemis-ngemis pekerjaan begitu, ya. Kalau toh memang misalnya Anies Baswedan adalah merupakan yang ditokohkan dunia. Parah memang anak Abah ini. Betul, anak Abah ini memang ya mungkin dia pintar secara akal, tetapi hati nuraninya kurang begitu, ya. Katanya Anies tuh dipecat karena Pak Jokowi tahu nanti Anies akan jadi orang hebat. Tertawakan aja, Bun. Jadi orang hebat, makanya sebelum masyarakat tahu langsung dipecat. Aduh, halu sekali anak Abah ini, ya. Anak Abah itu kalau halu bikin ketawa, ya. Gimana ya, anak Abah itu halunya itu nyundul langit, ya. Mm-mm. IQ-nya nyungsep,
halunya nyundul langit, sampai berhayal begini coba. Ya Lawang Anies ditertawakan jadi aja. gubernur Bro. aja punya 13 kegagalan dalam memimpin Jakarta. Kemudian dia nggak amanah dengan janji-janjinya. Orang hebat dari mana? Kalau hebat sudah jauh-jauh hari dia jadi presiden. Buktinya kesalip sama Pak Jokowi. Kesalip sama sama Mas Gibran. Kesalip bapaknya, kesalip anaknya, coba. Kalau hebat Anies. Jadi presiden gagal, jadi gubernur gagal. Gagal ya. 4 tahun Jakarta nggak berubah, gini-gini aja. Mm-mm. Kemudian mau jadi gubernur lagi nih. Jadi menteri gagal. Aduh, banyak gagalnya Anies itu ya. Nih saya kasih tahu gagalnya Anies. Jadi menteri gagal. Jadi gubernur ternyata 4 tahun gagal memimpin Jakarta. Jakarta makin parah. Kemudian nyapres gagal. Nanti nyagup lagi di Jakarta. Kenapa nggak di Sumbar aja? Sumbar pasti menang ya. Iya. Kalau Jakarta belum tentu menang karena kemarin Pilpres aja suara Anies sedikit di Jakarta ya. Kalah ya. Nah, Bah, wake up. Ya itulah pendapat warga masyarakat yang mengatakan bahwa banyak kegagalan-kegagalan yang dialami oleh Anies Baswedan. Toh kalau seandainya Anies Baswedan adalah merupakan orang yang top, yang tokoh di dunia, ya mestinya dia tidak akan gagal ya. Menjadi gubernur gagal, banyak program-program yang dijanjikan tidak ditepati. Ya itulah Anies Baswedan. Namun demikian kenapa sih kok banyak orang-orang yang menjadi boleh dikata ngefan berat sama Anies Baswedan? Ya mungkin barangkali sebagai bentuk wujud daripada kebenciannya kepada Jokowi maka dilampiaskan melalui Anies Baswedan ya sebagai bentuk antitesis dari Pak Joko Widodo. Anak Abah memberhalakan Anies Baswedan memang benar. Katanya cerdas, diwawancarai ngomong Inggrisnya gampang. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya nemu VT ini nih. Menyatakan katanya Pak Anies itu cerdas. Ditanya tentang isu-isu bahwa MK mengizinkan anak presiden menjadi wapres. Apakah Pak Anies concern tentang itu? Dijawab nih, Pak Anies yang cerdas menjawab. Saya ingin melihat kelanjutan dari agenda perkembangan nyata ke dalam debat kampanye kami, bahwa agenda debat sudah disampaikan ke semua kandidat, yaitu tentang isu-isu penting di negara kita yang merupakan program-program kami. Kira-kira begitu, nyambung nggak? Jangan pilih Anies. Ya memang terbukti di dalam Pilpres kemarin juga Anies kalah. Meskipun menang di Pilkada Jakarta 2017 dikarenakan main ayat dan mayat. Jangan biarin orang yang jago ngomong aja kayak Anies Baswedan jadi Presiden Indonesia ke-8. 5 alasan kenapa lo jangan pilih Anies Baswedan jadi presiden. Kita tahu bahwa salah satu yang membuat Anies menang pada Pilkada DKI Jakarta pada 2017 adalah isu agama dari para pendukungnya. Nah, di Pilpres 2024, Anies juga didukung oleh 2 partai dengan basis suara agama Islam terkuat, yaitu PKS dan PKB. Hal ini tentunya harus jadi pertimbangan ulang buat lo. Apakah kampanye dengan basis agama seperti ini dengan nantinya bisa memecah belah masih relevan atau enggak sih di Indonesia? Nomor 2, yaitu wakil presiden yang kurang menjadi pelengkapnya Anies. Pemilihan Muhaimin Iskandar pastinya harus banget diragukan, karena secara skill set dan kapabilitas belum tentu melengkapi Anies. Karena Muhaimin itu politisi dan belum ada karya yang terbukti bisa melengkapi kekurangannya Anies dalam pelaksanaan kebijakan untuk kemajuan Indonesia. Betul. Nomor 3, Anies itu tipe sweet talker. Program yang dilakukan biasanya disukai oleh kalangan menengah ke bawah. Namun sebenarnya program yang dicanangkan tersebut tidak rasional dan relevan dengan kebutuhan pemerintahan. Contoh aja seperti di DKI Jakarta, ada DP 0%, OKOC, dan lain sebagainya. Nomor 4, tidak memiliki kekuatan logistik dan politik.
Untuk jadi presiden, menurut gua dua modal itu penting. Sementara Anies tuh nggak punya keduanya. Kekuatan politiknya lemah banget dan mudah sekali dikontrol oleh Surya Paloh. Buktinya aja dalam pemilihan cawapres kemarin. Pergantian dari AHY ke Muhaimin itu hanya sekelebat mata, dan itu karena perintah dari Surya Paloh. Sementara untuk kekuatan logistik atau uang gitu ya, Anies juga nggak punya gitu. Karena sebagai catatan, menurut LHKPN, Anies menjadi capres paling miskin loh di antara Prabowo dan Ganjar. Nomor 5, bicara dulu mikir belakangan. Kemarin baru aja sampein gagasan di mata Najwa. Anies jadi satu-satunya capres yang menjelaskan tanpa adanya slide presentasi dan semua programnya dan tuduhannya disampaikan tanpa adanya data yang valid. Yang paling fatal adalah tuduhan kepada Dirjen Pajak digunakan sebagai alat politik. Itulah pernyataan seorang warga yang memang kapok untuk memilih Anies di Pilpres kemarin, juga tidak akan terpilih, dan dalam pilkada juga nantinya tidak akan memilih Anies Baswedan. Bagaimana penilaian anggota DPRD Jakarta terhadap Anies Baswedan, sehingga layak atau tidak akan kita pilih di dalam pilkada ke depan? Saya sebagai anggota DPRD bekerja sama-sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata. Itu Kata-kata, tidak ya, berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Begitu, bahwa ya. ada Ingup 49/2021, itu instruksi dari Pak Anies ke Sekda di 2021. Ini bahasa saya ya, tapi nanti silakan ditampilkan. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah. Lah, terus tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua. Sisanya cuman kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Konyolnya di masa akhir jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih. Ada tulisannya apa? Tolong bikin master plan. Yang pertama, master plan buat fiskal. Kedua, master plan buat aset daerah. Loh, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal, baru kita kerjain 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan. Baru mau bikin master plan di 2021 akhir, di pertengahan di akhir masa jabatan. Terlalu banyak narasi sampai beliau ngomong yang penting gagasan narasi di ujungnya baru karya. Karyanya ngerjain siapa? Ingup, Sursekda yang kerjain. Kalau gitu gajinya Pak Anies kasih aja semua ke Sekda. Telak banget begitu ya memang pernyataan seorang warga ini ya. Anggota DPRD Jakarta, Anies tidak bisa bekerja atau tidak mau bekerja, malas, semuanya diserahkan kepada Sekda begitu ya. Jangankan masyarakat Surya Paloh pun ternyata kapok memilih Anies. Pengamat sebut Surya Paloh kapok calonkan Anies, rugi besar kalah di Pilpres 2024. Bahkan ketika diberi pertanyaan untuk maju Pilgub, Pak Surya lebih memilih Ahmad Syaroni. DKI 1 Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini kalau malam ini Saroni. Bahkan ada netizen sebut rugi bandar kalau nanggung Pak Anies terus. Atau bisa saja Ahmad Syaroni modal sendiri sedangkan Anies harus dimodalin. Mungkin itu salah satu alasan Pak Surya Paloh ya lebih memilih Ahmad Syaroni. Juga bisa aja sih gara-gara Pilpres Anies kalah di Jakarta sehingga hampir 50% warga Jakarta sudah ketahuan tidak mau pilih Pak Anies lagi. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Iya betul sekali, memang pasti kalah lah karena Anies tidak punya modal. Modalnya cuma nomor-nomor saja. Banyak program-program yang bagus-bagus tetapi tidak terlaksana dengan baik. Oke, OC DP 0 rupiah, ya semuanya hanya omong kosong. Sudah mencalonkan presiden kalah, sekarang mau mencalonkan gubernur Jakarta. Sangat disayangkan, itu mendowngrade. Dan kalau sudah maju sebagai presiden ya janganlah. Pak Anies mau diusung jadi gubernur DKI ya. Kalau menurut saya harusnya kalau sudah mencalonkan diri sebagai calon presiden udah nggak usah lagi lah mencalonkan diri jadi gubernur, itu namanya downgrade ya, turun ya. Jadi ya stay aja lah jadi tokoh nasional, nunggu tahun 2029 ya. Siapa tahu nanti bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Seperti itulah. Ya betul, harusnya seperti itu. Seperti Pak Prabowo, meskipun kalah dia tidak pernah downgrade menjadi gubernur ya. Meskipun dia menjadi menteri, karena dia mempercayai kalau belajar dengan Jokowi pasti bisa jadi presiden. Belajar dengan FPI, HTI, kalah terus.
Belajar dengan PKS kalah terus, ya akhirnya belajar dengan Jokowi, akhirnya sekarang terpilih. Itulah Prabowo Subianto. Masyarakat sudah mengingatkan kepada warganya, teman-teman, itu sebagainya. Jangan pilih Anies dikarenakan Anies hanya pandai bicara. Warga Jakarta bisa memiliki rumah secara kredit dengan DP 0%. Kita akan menggunakan fasilitas bank untuk bisa mereka melakukan itu, Bank DKI. Dan sudah dibuatkan mekanisme pengaturannya dengan mereka menggunakan tabungan. Dulu janjinya apa ya? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Kalau di dalam diskusi itu namanya memindahkan gawang. Jadi memindahkan gawang itu gini. Tadi misalnya, janji saya adalah DP 0 rupiah. Jangan, kira-kira kalau pertandingan sepak bola itu gawangnya dipindah supaya gol gitu. Jadi supaya bisa mengkritik diganti. Iya, loh, ya kalau gawangnya dipindahin bukan pertandingan yang fair dong gitu. Ya kan, itu no moving the goal pass tuh. Apa kita mindahin gawang supaya bisa masuk? Sulit amat di kepala buat mikir. Oke teman, ada bisa menyimpulkan atau menjelaskan kata-kata Anies gak? Kayaknya kepalaku susah banget nompone angel tenan. Iya. Kamu mudeng aku dimaksud Anies. Tolong guys, yang ono sing iso menyimpulkan atau menjelaskan atau apalah pokoknya bisa tersimpul di otakku gitu. Itu hanya ngeles saja Anies Baswedan karena tidak bisa memenuhi janjinya. Sehingga ditanyakan DP 0%, dia bilangnya adalah gawang. Ya, jadi kan tidak nyambung begitu loh. Emang seperti itu. Seperti ditanya Pak Prabowo bagaimana mengatasi masalah polusi udara dengan dana yang sekian triliun di DKI Jakarta, dia kan tidak bisa menjawab. Makanya dia mengatakan angin tidak punya KTP. Ya, itu hanya untuk mengeles saja. Sebagaimana pernyataan Anies kepada Surya Paloh. Iya, ketika dimarahi oleh Surya Paloh, Anies memang ngeles begitu ya. Ini pernyataan Anies Baswedan ya. Manis, surveimu itu selalu paling bawah. Kita di partai pusing semua. Koalisi juga kebingungan. Gimana ini? Maaf Pak, saya sudah berusaha sekuat tenaga. Pas di debat juga saya mati-matian buat ngambil perhatian masyarakat. Ya tetap aja, tapi datamu itu ngawur. Bilang angin nggak punya KTP segala. Saya yang malu. Haduh, Nies. Itu saya berusaha kalem aja Pak buat ngeles. Ngeles ya kan. Kamu itu kebanyakan sih. Saya juga merasa dibohongin nih sama si Mimin. Di awal dia janjiin banyak banget hal sampai maunya jadi ketua. Tapi malah zong. Pak, kesalahan itu saya sudah tutup-tutupin. Kalau soal Cak Mimin, saya juga sebenarnya capek Pak. Coba minta mulutnya diem aja. Percuma saya angkat wakil kalau nggak ada gunanya. Makin kelihatan kan kerenan ngap Gibran? Iya bener Pak. Oke, bakal saya sampein. Itulah kemarahan Surya Paloh kepada Anies Baswedan yang tidak bisa mendongkrak suaranya. Dan juga Anies mengatakan ngeles karena angin tidak punya KTP itu kata-kata yang ngeles. Karena memang dia tidak bisa menjawab dari pertanyaan Prabowo Subianto. Ngawur itu.